Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah nabiyul ummi wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tayyibin at-tahirin al-badilina nufusahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Ghafur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kemarin kajian tentang yaitu korban, berkenaan dengan masih tema kita yaitu korban. Kita sambung kemarin disunahkan bagi orang yang ingin menuju kota suci Mekah, baik haji atau bukan haji, disunahkan untuk melaksanakan korban yang disebut dengan huda atau hadiah, menghadiahkan sesuatu untuk tanah suci kepada Allah Ta'ala dalam bentuk yaitu menyembelih kambing, biri-biri, sapi ataupun onta. Bagi kita yang berada di luar tanah haram, itu kita yang ada di Aceh ataupun dimanapun di luar tanah haram, maka disunahkan pada hari raya Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 hingga terakhir tanggal 13 Zulhijjah atau disebut dengan hari Tasyrik, itu disunahkan untuk menyembelih korban. Dah, sekarang kemarin sudah dijelaskan juga bahwa sunnah muakkad bagi orang yang sudah merdeka lagi mampu untuk berkorban dengan mengkorbankan yaitu satu ekor kambing yang berumur yaitu 1 tahun, tapi kambing domba. Kalau kita istilah kambing domba tidak ada, kita sebut di sini domba. Kalau kambing, kalau domba. Kalau di Arab domba itu kambing juga. Biri-biri kita sebut juga kambing kalau di Arab. Maka kalau untuk domba itu disunahkan yang usia 1 tahun. Atau yang belum genap 1 tahun tetapi dia sudah tanggal giginya. Belum genap 1 tahun tapi sudah tanggal gigi. Berarti kalau sudah tanggal gigi sudah boleh dia itu memenuhi syarat untuk dikorbankan. Walau qabla tamamiha, meski sebelum sempurna yaitu 1 tahun. Atau sani ma'zin wa baqarin lahuma sintani. Atau umur 2 tahun dari kambing asli bukan domba, atau umur 2 tahun dari kambing dan lembu. Dikiaskan ke lembu berarti yaitu kerbau. Di Aceh kerbau rata-rata, abdi apalagi. Lahuma sintani, yang memiliki umur 2 tahun, berarti jangan kurang 2 tahun. Kalau 2 tahun di bawah berarti kurang 1 hari saja, berarti itu tidak jatuh sebagai korban, jadi sedekah biasa saja, kurang pahalanya. Au ibilin lahu khamsu sinina, atau onta umur 5 tahun. Dengan apa niatnya? Dengan niat udhiyah. Ainda zabihin au ta'yin, niat untuk korban. Ketika kapan kita niat? Ketika sembelih, ketika kita menyembelih, atau ketika yaitu sebelum sembelih. Ketika kita beli, kita niatkan saya pilih ini untuk korban, berarti itu sudah jatuh niat. Kalau tidak diniatkan ketika sembelih dah sah. Tapi kalau dia beli ketika dibeli di pasar, nyo kublo, ini pegah hanya untuk korban. Ini pegah hanya kublo untuk korban. Ini pegah hanya. Berarti anak harus berhajat kepada niat ketika sembelih. Kemudian ketika ada orang mewakilkan kepada orang lain, kemudian orang lain mewakilkan lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan daripada orang yang punya, tidak sah juga. Misalkan ada bapak wakilkan kepada Tengku Izan berhalangan. Tengku wakilkan kepada Tengku yang satu lagi. Tengku satu ini tidak dapat izin dari bapak yang pertama yang punya. Sah korbannya. Harus ada izin daripada yang punya korban. Harus ada izin daripada yang punya korban. Kadang-kadang Tengkunya Tengku yang menyembelih itu yang diwakilah tadi tidak ada tahu hukum. Jadi dia karena dipegah nyoka. Lo sanggup. Idron bantu lo tu. Sinyo. Si lemonyo. Kata di situ. Laki izin ba urung yang kau. Sedangkan wakil diwakilkan kepada Tengkunya dijawab banyak udah yang lain. Ini jatuh tidak sah di sini. Dia butuh berhajat kepada izin daripada sahib yang punya kerbau tadi itu. Jadi niat itu yang paling utama. Niat ini bagaimana? Niat ini sunnah diucapkan di lidah, tapi niat itu dalam hati.
Berarti kalau dalam hati harus ada niat dalam hati, sengaja saya sembelih ini untuk korban. Kalau tidak ada niat dalam hati, jatuh biasa, sedekah biasa. Ada dia ucapkan di mulut tapi tidak diucap dalam hati. Tidak masuk niat, karena niat itu qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu dalam hati disertai dengan perbuatan menyembelih. Itu definisi, itu pengertian daripada niat. Jadi kalau ada orang menyembelih cuma ucapkan, ini dari fulan, dah, kemudian tidak disebutkan dalam hatinya, aku niat untuk mewakili mereka untuk menyembelih hewan-hewan ini atas nama fulan. Niat teguhnya berarti hanya niat cik dalam hati, cuma ken bak-bak muntong. Hati tak tanya, kalau niat teguh, kalau aku ken yang sunnah, niat itu dalam hati. Jadi niat sekali lagi, niat dalam hati. Sahabat lagi tanya solat, Allahu Akbar. Nah niat, hana niat alun. Niat, yang kena aku ken soli fardul maghribi 3 rakaat. Nyan kata-kata, nyan ucapan, nyan pedah habah. Niat tu dalam hati. Karena niat itu letaknya di hati. Niat itu letaknya di hati. Kalau tidak diucapkan oleh hati, tidak dikatakan oleh hati apa yang ingin dilakukan, maka tidak jatuh itu sebagai apa yang dituju, apa yang dijadikan sebagai maksud. Kalau dia tidak niat korban, berarti tidak niat jatuh korban di sini. Kemudian wahia afdalu minas sadaqah, dan bermula dianya korban itu lebih baik daripada bersedekah. Jadi kalau ada orang dia beli satu sapi sedekah ke pesantren, pokoknya ini untuk sedekah untuk pesantren, untuk santri-santri yang mondok, atau sedekah untuk panti asuhan. Jadi pahala raya ijan, tapi menyota banding dengan korban. Tablo kambing tajuk pak panitia untuk korban, bagi kepada orang muslim atau orang raya yang lebih raya pahala korban daripada pahala sedekah. Padahal sama saja harganya. Tabang yunggi, tabo kambing 2,5 juta tablo. Tabo untuk korban, yang tabo untuk tajuk sedekah. Bandua untuk pahala, tapi lebih raya pahala pahala korban. Jadi lebih afdal daripada sedekah. Wa waqtuha min irtifa'i syamsin nahrin, dan min irtifa'i syamsin nahrin ila akhir ayyamin tasyrik. Pajan je tanya semesti, kapan kita boleh menyembelih tadi tu? Pajan tanya je. Yang biasa, yang lazim ayah. Pajan tak mulai. Nyo raya, nyo kabungo, dia solat subuh, biasa je tanya tabrih solat Idul Adha jile. Selesai solat 2 rakaat, boleh nyat belum? Selesai solat 2 rakaat, habis itu khutbah Idul Adha, yang minimal mungkin waktu paling lama 20 minit. Khutbah, apalagi sekarang sudah Covid dah. Dia berbagai tanya 15 minit untuk khutbah. Trik-trik tak nah, di gunung corona. Jadi selesai solat 2 rakaat Idul Adha, baru masuk kepada khutbah. Selesai khutbah 15-20 menit sembelih. Cuma pertanyaannya, pajan yang jetnya start. Permulaan dibolehkan untuk berkorban tu pada hari tanggal 10 Zulhijjah, itu pajan. Di sini dipegang waktunya sejak terangkat matahari dari hari nahar, hari korban, titik. Sampai situ, itu awal waktu tersebut. Ternyata di sini terangkat matahari ini bukan waktu syarat yang pertama. Ini waktu yang afdal, ini waktu yang sunnah. Sunnah ketika mata uraunya kalau dieknya, mata urau sudah terangkat, dah jelas nampak cahaya matahari, sudah naik mataharinya. Pada waktu itu afdal, sunnah, sangat dianjurkan untuk menyembelih. Cuma yang menjadi pertanyaan, kalau dia sembelih sebelum terangkat matahari, sahnya pahana? Haji hana jipreh urang dari masjid. Jipreh haji. Kadang-kadang dia solat di rumah. Pi ana pakai khutbah. Tidur dia solat Idul Adha, tidur pergi 2 rakaat akan selesai. Banyak terbit dari rumah di sini. Selesai potong, kemudian baru orang pulang dari solat Idul Adha di masjid. Apa sah berhana sahnya? Padahal tadi kita tanya, itu ketika sembelih tadi itu apakah sudah terangkat matahari atau belum? Jawabnya belum. Belum terangkat matahari. Bagaimana? Sah atau tidak sah? Pertanyaan. Kiban, ayah? Sah apa hana sah? Pokoknya selesai solat subuh, tergolong orang lain juga solat di dalam masjid. Jika akan selesai solat,
Urung lain golong selesai terbit dari masjid jika kata beli golong terbit mata huruf. Kon golong terangkat mata huruf. Hanasah. Jadi kebiasaan tanyo dalam pandangan tanyo hanasah, ternyata sah. Ternyata sah. Makanya sebagainya wate yang paling utama. Wate paling utama adalah tak boleh mata huruf kaji nyan ka. Nyan utama, tapi bukan menunjukkan bahwa itu adalah waktu yang menjadi syarat untuk sah tidak sah penyembelihan. Di sini dipegah ini. Wa waktuha, dan bermula waktunya tadhiyah, yaitu berkorban, min irtifai syamsi nahrin, yaitu daripada waktu terangkatnya matahari di hari korban. Artinya inna ibtida'a waqti dzabahi yakunu min irtifai syamsin yauman nahri. Artinya sesungguhnya permulaan waktu menyembeli itu adalah sejak dari terangkatnya matahari pada hari raya korban. Wa hadza huwal afdal. Ini adalah waktu yang paling baik. Jadi kalau paling baik berarti ada waktu yang baik-baik saja. Di sini baru dijelaskan. Wa illa, dan kalau seandainya tidak menyembelih pada waktu terangkat matahari, fayasihu dzabahu min tulu'i syamsi, maka sah oleh menyembelih sejak kapan? Sejak terbit mata urang. Dan sejak terbit mata urang yang pajahannya terbit mata urang. Berarti ketika sudah isyraq dan selesai solat subuh. Kalau selesai solat subuh namanya terbit fajar. Fajar kizib, fajar sidik. Fajar kizib dia melintas saja cahaya itu. Habis itu masuk fajar sidik, fajar yang sebenarnya. Berarti tanda waktu solat subuh, fajar sidik, fajar yang sebenarnya. Cahaya dah ada di ufuk tu, ada sedikit terang. Dah ada sedikit berkilau. Habis itu solat subuh. Begitu solat subuh, batas akhir solat subuh keluar matahari. Mana terbit mata huruf kerana cahaya di ufuk, mata huruf kan terbit. Berarti hanale waktu subuh. Habis waktu subuh. Nyatanya takalon matinya kira-kira poh-poh ada le, poh 6 kurang 5. Poh 6 kurang 15 nah. Pukul 6 kurang 15 itu 6 kurang 20. Lagi-laginya lah waktu ji. Yang montong sebut bacanya. Tapi cahaya mulai nampak nah. Begitu dah terang sedikit dan nampak matahari, berarti sudah terbit fajar, dah habis waktu subuh. Begitu habis waktu subuh muncul fajar, itu dah waktu, dah permulaan untuk korban kajiannya. Berarti waktu pertama sekali orang boleh untuk menyembelih dan dihitung sah itu jatuh sebagai korban ketika sudah mulai terbit matahari. Jadi ketika kita menyaksikan matahari sudah terbit, hanya sah kajian tanya. Semesti tak boleh kita sembelih korban tersebut. Tak. Wa madiyi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifatin. Ada tambahan. Terbit matahari tetapi ditambah sedikit kadar orang mengerjakan, yaitu solat 2 rakaat dan orang menyampaikan 2 rukun khutbah ringan. Kalau ringan berarti 10 minit aja. Ana trek di mari. Lagi kultum ju. Khutbah Idul Adha lagi kultum 7 minit mentong aso khutbah haji 7 minit mentong. Tambah dengan rukun pertama, rukun kedua berarti 10 minit. Tambah 5 menit berarti 10 menit berarti kurang lebih berarti 2 rakaat 4 menit. Nyo solat Idul Adha 2 rakaat 10 menit. Tambah khutbah 10 menit berarti 20 menit. Berarti sejak terbit mata huruf nyan berarti habis waktu subuh. Terbit mata huruf tambahlah dengan 10 menit solat 2 rakaat Idul Adha. Tambahlah dengan khutbah 10 menit. Berarti perkiraan sejak terbit mata huruf tambah 20 menit semesti hijau yang kasar walaupun belum terangkat mata huruf. Berarti kemumpatannya berarti kan dia hana ragu-ragu. Andai kata tanya nak korban, hana tuanku, hana tengku, hana urung, hana pak imam, hana urung yang carok kakek tanya koh kedro. Bapa jawat dia kaji tamulai. Yang wati ji.
terbit matahari, takrih kira-kira orang mengerjakan selesai 2 rakaat Idul Adha dengan orang mengerjakan iaitu menyampaikan khutbah Idul Adha minimal 10 tambah dengan solat 10 minit, 20 minit. Takrih lewat terbit matahari, takrih lewat 20 minit tu hanya tasiju. Walaupun matahari kalau di ihram, matahari belum nampak cahaya yang terangkat di atas tu. Dah. Jadi ini adalah syarat permulaan. Syarat permulaan. Cuma pakan kebiasaan urang hana lagi nyan dipreh urang terbit dari masjid. Selesai solat Idul Adha, selesai dengar khutbah kadang-kadang setengah je. Tambah long dang tapreh jamaah. Pos 7:30 tak mulai. Biasa rata-rata pos 7:30. Mana? Biasa kita kalau enggak pos 7:30 biasa di masjid-masjid tanya. Dah 7:30 baru mulai. Kan kaji dia. Olehnya solat 2 rakaat. Nyo yang lazim biasa aja menyo solatnya 15 menit, 20 menit. 15 menit lah normal di. Nyo khutbah kadang setengah jam. Kon 20 menit. 10 menit. Setengah jam karena mari jimangat buka khabar kan? Selesai rata-rata pos ukurung. Tak pegang pos ukurung berarti habis lewat mataharinya. Lewat udah lebih daripada 1 tombak, dah 2 tombak, dah 3 tombak dah naik matahari itu. Jadi pertanyaannya, kemarin kita udah dapat hukum. Kalau solat Idul Adha beda dengan Idul Fitri. Kalau solat Idul Fitri sunnah diperlambat untuk memberi kesempatan orang yang belum sempat mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu pajan zakat fitrah itu dianggap untuk zakat fitrah selama imam belum solat. Tapi ketika imam sudah solat habis analis. Berarti kalau dia keluarkan itu sedekah, bukan lagi zakat. Sedangkan kalau solat Idul Fitri sunnah diperlambat solatnya. Kalau solat Idul Adha sunnah diperbaga. Jadi punya tuanku tanya baik tanya. Jumpa kaji tak mulai aja. Kaji lebih bagah lebih kot. Lebih cepat lebih baik beda dengan Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Adha lebih cepat lebih baik. Dah. Apa maksud kenapa ketika solat Idul Adha lebih cepat lebih baik? Karena supaya lebih cepat sembelih kerbau atau sembelih korban. Agar orang-orang fakir miskin cepat dia merasakan yaitu daging korban. Jadi itu esensi tujuannya supaya dipercepat tujuannya untuk itu supaya cepat sembelih kemudian cepat dibagikan. Maka sayang kalau ada panitia mengulur-ulur waktu. Menyona panitia korban dia ulur-ulur waktu. Padahal anak but selesai solat Idul Adha kayu ganti baju untuk semesti baju biasa untuk warna hitam bi warna putih bagah penuh darah untuk menudah anak gaduk ganti baju untuk sembelih dah kan ada triknya nyo melaleh-laleh hojah lo padahal sunat percepat solat Idul Adha agar sembelih itu disegerakan. Tapi tanya panitia kadang-kadang laleh teruk dua kalau selesai semesti belum yang burung fakir burung miskin kahek dipray kalau ni bagus golong muteme silmo golong pakan golong selesai lo awaknya golong semesti lo. Jadi kesalahan dari panitia ketika mereka pada hari raya Idul Adha memperlambat dalam menyembelih sehingga menyebabkan fakir miskin yang butuh kepada daging tersebut mereka tidaklah segera dapat mendapatkan daging yang mereka butuhkan. Kemudian wa ibaratul minhaji qultu irtifa'u syamsin fadilatun. Dalam kitab Al-Minhaj dikatakan qultu aku berkata kata pengarang Minhaj irtifa'u syamsi fadilatun terangkatnya matahari itu adalah satu kemuliaan. Punya taprih matahari nyan sabuh kemuliaan berarti pahala lebih raya lebih afdal lebih god taprih leh matahari nyan olehnya tak semesti bagah walaupun sah. Karena patokannya terbit matahari solat 2 rakaat khutbah yang ringan. Ketika udah sah. Tapi taprih matahari naik matahari baru kita sembelih itu lebih afdal.
Wa syartu tulu'aha, dan bermulai menjadi syarat terbit matahari. Kemudian madhi qadri rak'ataini wal khutbataini, berlalu kadar mengerjakan 2 rakaat Idul Adha dan juga selesai melaksanakan yaitu khutbah rukun 2 khutbahnya. Syarat berarti syarat untuk sah sembelih. Terbit matahari, orang solat 2 rakaat, preh wati ulun khutbah minimal 2 khutbah 10 menit, sembelih, ada masalah walaupun belum terangkat mata urang. Dah. Kemudian wallahu a'lam, Allah taala yang lebih mengetahui. Selesai. Falau dzabaha qabla dzalika lam yaqa'il udhiyatun, andai kata seseorang menyembelih hewan korban sebelum demikian tersebut, demikian syarat waktu permulaan, niscaya lam yaqa udhiyatun, tidak jatuh hewan yang disembelih sebagai korban. Mana dalilnya? Li khabari sahihaini, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Awwalu ma nabda'u bihi min yaumina hadza an nusalli thumma narji'u fananharu, man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla fa innama huwa lahmun qadamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'in. Ini hadisnya dijelas kenapa kemudian ulama menyimpulkan awal permulaan yang sah itu seperti itu. Berarti tidak sah kalau terbit matahari belum dia tunggu solat 2 rakaat, belum dia tunggu 2 khutbah. Tapi yang ringan, tidak mesti sudah terangkat matahari. Kadar solat 2 rakaat kita katakan 10 menit, kadar khutbah 2 rukun khutbah 10 menit.